kita harus yakin ya, kita punya Allah. Kita punya Allah. Kan bagaimana keyakinan kita itu harus kita kuatkan. Semakin kita yakin, semakin Allah menuntun kita. Di literasi Islam gitu ya, baca-baca ke belakang gitu ya. Itu kan Masya Allah ya. Dulu kejayaan Islam itu kan pendidikan gratis. Kesehatan juga gratis. Masa kita nggak mau nyoba sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada The Living Ayat ya. The Living Ayat kali ini insya Allah akan hadir sesuai dengan adanya bintang tamu. Dan kali ini ya alhamdulillah setelah perjalanan panjang ya melobi, kita akan hadirkan sosok di balik Masjid Al-Fat, sosok di balik studio wakaf masjid ini, dan kita akan cerita-cerita sosok yang saya sering sebut-sebut di sosial media, Kiai Rohmat Dwi Agung Nugroho, pengasuh dari Masjid Al-Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir ke sini. Sama-sama. Ini produser saya yang ngurusin Quranic Insight for Entrepreneur dan seterusnya. Mas Rohmat, Masya Allah tabarakallah, langsung saja ya. Kita ini kan biasa di TLA nggak kemana-mana, nggak banyak basa-basi. Lulus dari ITB, lulus baik-baik nggak kayak saya. Teknik sipil dan IP-nya juga nggak jelek-jelek banget, bisa bekerja dan berkarir. Tapi kenapa betul-betul 100% banting setir ke dunia dakwah Quran? Alhamdulillah ya. Mungkin kalau alasan utama mungkin sudah qadarullah pasti ya. Karena sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Tapi kan itu kan keputusan yang kau ambil kan. Iya, betul. Memang dari dulu punya mimpi itu pengen jadi orang yang lebih manfaat secara luas ya ke masyarakat dan langsung gitu ya. Dampaknya itu, impact-nya itu langsung ke masyarakat seperti itu. Ya. Sebenarnya juga banyak tuntutan sebenarnya ya, kenapa nggak bekerja dan sebagainya. Pengen sesuatu itu bebas gitu ya. Karena kan antum tahu sendiri, anak nikah di semester 6 ya. Semester 6. Hadir aku. Ini nih di angkatan nomor berapa? Nomor 2 ya? Nomor 2. Di Mahasiswa Muslim ITB 2004, kami di Gamais keluarga mahasiswa Muslim ITB 2004 setelah Azman ya? Ya, setelah Azman. Setelah Azman, antum. Ya, nomor 3 nggak usah kita bahas. Iya. Terus. Ya, dari situ menikah, habis menikah harus nyari kehidupan tentunya gitu ya. Nah, akhirnya ya kiri kanan depan belakang lah seperti itu. Tapi punya pesan yang sangat luar biasa daripada orang tua itu bahwa jadi hidup itu harus manfaat. Gitu. Makanya apa ya yang bisa saya lakukan, kan dari dulu dari SMA pun juga hidup di lembaga OSIS ya, apa namanya? Rohis. Di ITB pun ikut di Gamais kan gitu kan. Nyoba beberapa, dalam artian sebelum lulus pun juga sudah gimana caranya cari duit kan, jualan donat, masih ingat banget. Jualan donat dan sebagainya. Dan akhirnya kayaknya bakal harus balik lagi ke dunia dakwah ini seperti itu, karena harus di dunia dakwah ini harus diisi dengan orang-orang yang memang ini mohon maaf ya, ini backgroundnya itu bukan background santri sebenarnya, nggak pernah mondok gitu. Harus diisi dengan orang-orang yang memang punya kapasitas lebih, bukan berarti Anda punya kapasitas lebih di situ, enggak gitu ya. Tapi biasanya kalau Anda ngelihat di pesantren-pesantren itu tentang manajemen itu kurang. Oh iya, jadi sebetulnya antum terpanggil. Ya, betul. Gitu. Hanya harus memperbaiki sistem pesantren itu supaya apa? Supaya balancing ya, supaya balancing. Kebanyakan kan dari pondok-pondok yang hadir itu kan nggak balancing ya, gitu. Seperti itu. Itu sih. Jadi, tapi kalau misalnya dilihat memperbaiki sistem atau misalnya membalansi manajemen, kan Anda mulai dari rumah kontrakan. Iya jelas, karena nggak punya apa-apa. Iya, rumah kontrakan 2 Nah terus gini loh, gini biar seru podcast saya. Izin.
Tadi kan Mas Rohmat bilang ada keterpanggilan ke dunia pesantren dan dakwah ini, terutama di kepondokan itu karena ingin punya mimpi lah ya, bahasa manajemen. Tapi ketika terus mulai hanya dengan 2 santri nggak bisa membuktikan, kan logika dasar perasaan aja, ya aku juga belum terbukti gitu loh, ngapain aku bertaruh. Ini kan masalah bertaruh, memilih jalan hidup gitu kan. Iya. Apa lagi-lagi apa gitu, supaya teman-teman tiba-tiba nggak gini. Ini teman-teman ya, tolong disaksikan, boleh nggak kameranya ke sini. Nah ini kontrakan 2000 berapa ini pertama kali sedekah produktif? 2012 2 santri ya, berapa santri? 2 santri. Ini di samping rumah Anda di Permata Biru, Bandung ya. Rumah, betul, nah, betul. Banyak orang-orang yang kemudian tuh langsung ngelihat nah ini ya teman-teman. Nah ini sekarang tampilan dari Masjid Al-Fat 3 lantai bahkan 2 tower, lalu kemudian penuh asrama, kan itu semua kan dimulai dari benar-benar rumah kontrakan seperti ini. Nah ini kenapa kok berani tajam memilih gitu? Kita harus yakin ya, kita punya Allah. Kita punya Allah. Kan bagaimana keyakinan kita itu harus kita kuatkan. Semakin kita yakin, semakin Allah menuntun kita. Itu prinsip ana gitu itu. Jadi kita semakin yakin, Allah pasti nuntun kita. Ya tentunya karena Anda dari latar background yang keluarga yang biasa aja, dari petani ya, seperti itu. Dapat listrik aja di kelas 6 SD baru dapat listrik di kampung itu kan. Dari situ Klaten itu. Iya, di Klaten. Jadi orang tua itu Masya Allah gitu, semangat hidupnya tinggi, semangat bikin perubahan di kampung pun tinggi. Itu orang tua dulu. Apa contohnya? Ini menarik nih di podcast kan ini. Apa orang tua bikin pondok juga atau? Orang tua bukan bikin pondok. Memang nggak ada, keluarga kita tuh nggak ada yang latar belakang itu pondok sama sekali. Iya, nggak ada. Cuma orang tua itu bisa mengegrab ya. Kalau di sana kan sektor besarnya pertanian ya. Memang orang kampung gitu ya. Nah, beliau jadi ketua Gapoktan di sana. Gitu, penggerak. Ya. Penggerak. Iya. Yang berbuat untuk orang. Betul. Jadi itulah tangkapan seorang Rohmat kecil waktu itu, mengcapture amaliyat dari orang tua dari almarhum bapak seperti itu. Ngurusi orang, ngopeni tetangga, betul. ngatur sawang, guyup. Iya. Sampai detik ini pun Masya Allah gitu, tinggal ibu, walaupun tinggal ibu, Masya Allah masih banyak berbagi lah beliau itu. Seperti itu. Dan itu jadi implan di hatinya seorang Rohmat. Betul. Sorry brother, lulus ITB ya kita sama-sama tolak. Ada yang memang ke sosial ini gak ada pilihan. Ada yang memang ada pilihan. Brother Rohmat ini, Kiai Rohmat ini lulus ITB, ada yang nawarin kerja profesional kan? Banyak. Banyak. Boleh cerita nggak misalnya pilihan-pilihan opsi karir yang waktu itu terbuka untuk seorang Rohmat di Agung Nugroho? Dari dalam negeri sampai luar negeri ada yang nawarin. Gitu. Cuma kan dari dulu tuh pengennya sesuatu yang berbeda, karena background keluarga kami dulu, terutama dari garis keturunan ibu itu kebanyakan pegawai negeri. Saya cuma pengen berpikirnya kalau jadi pegawai negeri kurang lebihnya seperti itu. Makanya harus berpikir off of the box nih, harus cari jalan yang lain, harus jalan usaha yang harus ditempuh gitu ya. Pada waktu bangun ini aja kan apa ya income-nya, akhirnya kan ya jualan flash disk lah, jualan apa yang bisa kita jual sampai itu, dan akhirnya ketemu titik yang dimana harus balik lagi ke dunia sekarang ya, dunia sipil lagi kan, sesuai dengan keahlian kuliah seperti itu. Itu sih. Jadi dalam artian mungkin lebih entrepreneurship gitu ya. Betul. Karena punya darah entrepreneurship. Nenek itu pedagang. Oh, nenek. Dan itu banyak belajar karena dekat sama nenek. Nenek itu pedagang di pasar sebenarnya. Iya gitu. Ngelihat, ternyata lebih menarik pedagang daripada pegawai. Tapi kenapa saya juga nggak tahu ya, nenek itu pola pikirnya seperti apa. Banyak kan anak-anak mereka itu pegawai. Jadi anak nenek itu pegawai. Cuma kalau saya ngelihat serunya di pasar, kadang-kadang diajak nih sama nenek ke pasar gitu ya. Ada tawar menawar, ada harga ini, ada ini. Lebih menarik kalau saya lihat gitu. Jadi memang pilihan menjadi karyawan itu bukan pilihan seorang Rohmat. Bukan pilihan. Bahkan dulu malah orang tua itu disuruh sekolah lagi sebenarnya. Kalau bahasa Jawa kan orang Jawa ya. Jadi dosen lah gitu, S2 dan sebagainya. Tapi nggak tertarik di situnya. Gitu. Nggak jiwa Mas Rohmat. Bukan jiwa gitu. Iya. Berarti sebenarnya
waktu memilih jalan dakwah ini pun setahu saya dulu entrepreneurship-nya jalan juga ya. Jalan. Jual flash disk dan seterusnya. Jadi betul-betul juga bahkan ini saya bocorin aja, saya nggak tahu nanti gimana Mas Robert menyampaikannya gitu. Bahkan setahu saya kan sekarang usaha-usaha konstruksi yang dijalankan. Nah, sebelum kita ngomong usaha konstruksi nih, portofolio apa aja yang dikerjain? Rumah, kantor. Ya gitu. Boleh nggak sih nyebut pagar Masjid Al Jabar? Anda subkonnya. Ya ini kalau ada pagar Masjid Al Jabar itu beliau juga ya, karena ini posisinya dekat sama Masjid Al Jabar, tapi beliau salah satu subkonnya. Nah itu konon juga membiayai pondok. Betul, karena 100% sudah Ana wakafkan. Jadi sekarang kontraktor itu sudah diwakafkan semua. Jadi kalau dibilang Mak, ya saya udah jadi karyawan masjid aja sih sekarang kan. Gitu. Nah ini menarik. Sampai ya sama istri itu biar nggak banyak fitnah ya, karena kan di dunia dakwah ini rawan fitnah ya. Iya. Ya udah sepakat juga sama istri bahwa ya sudah milik kita hampir semua udah hampir diwakafin semua kecuali rumah yang belum. Jadi mau aset mobil, aset apa yang dulu memang saya punya, anak punya gitu, udah kita wakafin aja saya bilang kan gitu, biar tidak terjadi fitnah gitu ya. Kan kebanyakan kan, wah memperkaya diri sendiri gitu, enggak, padahal ya sudah punyanya dakwah saja. Dakwah gitu ya. saja seperti itu. Ya, tapi kan tetap harus ada. Ini kita terbuka aja, mungkin teman-teman penasaran kan. Tetap harus ada kan income yang memang itu pribadi, income yang memang itu personal gitu. Oh berarti diambillah secukupnya atau bisnis menghasilkan terus bagi-bagi pribadi untuk dakwahnya gimana tuh Mas? Kalau jadi Mas kan praktek. Ini bagian konstruksi aja ya. Jadi di situ kan ada banyak komponen ya. Salah satu komponennya di situ kan ada tenaga ahli. Wajar dalam RAB. Iya, kita masukin di situ, yaitu buat dapur di rumah lah. Tapi memang ya kalau memang ada lebih-lebihnya sudah semuanya untuk biaya dakwah. Jadi Anda memposisikan itu jadi cost ya. Betul. Jadi expense-nya project. project. Expense-nya project. Nah, kalau misalnya ada profitnya yang sebetulnya dimiliki usaha konstruksi itu adalah betul, seperti itu. Jadi diupah saja. Saya diupah aja, sudah jadi karyawan aja sebenarnya sekarang. Mas Romat, mungkin orang pada belum saya brief ini ya. Jadi ini kan Al-Fat ini kan pondok yang kemudian pendidikan Qur'annya 2 tahun informal nggak bayar. Betul. Gratis. Saya nanya dulu sebelum kita bahas yang nggak bayarnya. Saya nanya dulu kenapa memilih Quran informal? Kan keren kalau misalnya sanawiyah kah atau aliyah kah atau diseriusin sekalian jadi formal gitu. Kenapa Anda berdiri tegak dan nggak berubah-berubah? Ini saya lihat dari dulu ini informal 2 tahun. 10 juz saja bahkan tidak 30 juz. Ini apa visi Anda sebenarnya? Sebenarnya jujur aja saya paling takut dengan menyalahin syariah. Gitu kan kalau kita harus formal gitu ya, takutnya nggak sesuai apa yang dikehendakin dengan katakanlah pemerintah lah atau menakan gitu kan. Memang karena kalau formal ada ikatan kurikulum. Betul, ikatan kurikulum seperti itu. Makanya kita memposisikan diri sudah sepakat semua udah di luar aja, di luar sistem itu semuanya. Di luar sistem. Betul. Tak berijazah juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena ini keren. Karena kan kejayaan Islam itu lahir daripada fondasi pertama itu orang Quran ya. Jadi dari situ nggak perlu jasa lah, yang penting Qurannya dapat dulu. Ini sebagai landasan dasar supaya nanti mereka mau ngapa-ngapain asal Qurannya udah kepegang insya Allah. Seperti itu. Iya. Jadi saya jadi Masya Allah informal 2 tahun Qurannya kepegang, tapi kan nggak ada ijazah ini selama 2 tahun tentunya ya. Itu kontraksi ke orang tua gimana Mas dengan tidak adanya ijazah apalagi cuma 2 tahun? Apakah memang ini Mas targetkan untuk interval saja, untuk transit saja 2 tahun atau gimana visinya sebetulnya? Sebenarnya benar hanya untuk transit sebenarnya. Untuk mengisi ruang hati mereka. Ruang hati anak-anak para santri ini semuanya. Kenapa cuma 2 tahun? Pertimbangan kita apa? Masih ada 1 tahun lagi untuk mereka mengejar pendidikan formal dengan PKBM kah ataupun yang lain lah seperti PKBM itu. Paket. Betul. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang kan sangat miris sekali ya pergaulan yang luar biasa sekarang dan sebagainya gitu. Tapi kalau mereka sudah dapat Qur'annya,
ilmu kepondokannya, betul, kedisiplinannya. betul. Ini mukim ya? Mukim ya. Dan ada sih yang non mukim juga ada. Ya, saya kalau misalnya coba ngasih lihat nih teman-teman sebentar ya. A lot of picture in here. Asrama. Ini Masya Allah asramanya. Ini asrama ya? Asrama. Brother-brothernya asrama. Bagus banget ya asramanya. Kayak pondok berbayar ini free ya, nggak ada uang pangkal atau Anda berakad-akad dengan orang tua, komitmen di formulir. Nggak ada. Nah, tulis kalau kami terima masuk mau komitmen berapa itu juga nggak ada. Nggak ada. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini pembebasan lahan dulu ini ya. Ini pertama kali. Lahan asrama yang pertama kali ya. Dan kemudian jadi seperti ini ya sekarang. Di belakangnya akhwat ya. Di belakangnya akhwat. Oke. Lagi nih saya. Lalu kemudian Quran transit. Terus apa yang membuat ini jadi gratis gitu? Maksudnya saya banyak juga ketemu pondok gratis, tapi kemudian menurut saya tetap ada akad sama orang tua kalau diterima berapa dan seterusnya. Ini kan Anda nol banget ya. Nol. Pokoknya kalau mau infak ya udah scan aja gitu. Aku tahu sih visimu supaya dan seterusnya, tapi lebih baik you explain deh misalnya di sini. Kenapa sih kok free terus misalnya orang tua juga nggak diakatkan gitu-gitu? Ya kalau kita ngelihat di literasi Islam gitu ya, baca-baca ke belakang gitu ya, itu kan Masya Allah ya. Dulu kejayaan Islam itu kan pendidikan gratis, kesehatan juga gratis. Masa kita nggak mau nyoba sih, gitu kan? Kalau ngomong masalah ini kan biaya nanti dari mana? Orang dia hidup itu kan dijamin rezekinya sama Allah. Sampai di situ ya? Iya. Berarti kalau Anda terima santri pasti ada rezekinya. Iya. Ya mungkin kita dapat proyek manapun itu udah rezeki santri, bukan rezeki kita sebenarnya. Jadi kalau Anda dapat proyek, iya. Betul. Gitu. Semakin banyak santri, yang Ana rasakan banyak banget proyek yang hadir. Gitu. Tanpa iklan. Tanpa apa-apa. Iya. Termasuk sebetulnya keajaiban studio wakaf ini ya. Iya. Iya, dulu kita susah banget alat gitu ya, dan seterusnya tiba-tiba datang Masya Allah tabarok. Itu jadi visinya Mas Rohmat. Tapi kan sebetulnya boleh-boleh aja loh, Mat. Narik dari santri orang tua gitu. Enggak, kan kita belum tentu kan. Kehidupan itu kan mereka kadang punya uang, kadang-kadang nggak punya gitu kan. Kita tahu perasaan lah. Makanya kalau bahasa kita itu mangga kalau mau ya sebesar rasa syukur aja ngasih setiap bulan silahkan. Kita tidak ada patokan. Ya usah juga kamu komitmen tanda tangan orang tua gitu. Kalau memang lagi banyak rezeki mau ngasih besar alhamdulillah gitu ya. Kalau enggak ya enggak juga nggak masalah. Seperti itu. Yang penting doa-doa mereka. Tapi pengalaman Mas Rohmat dari orang tua itu signifikan, misalnya raihan infak 100%. Itu orang tua kontribusi berapa, Mat? Nggak bisa kedetek ya? Nggak bisa kedetek sih, karena kita mereka, lepas ya. Karena mereka lepas. Dan kita pun nggak pengen tahu. Nggak pengen tahu untuk menjaga keikhlasan. Iya, betul. Kita nggak pengen tahu. Jadi Anda nggak tahu wali santri mana yang loyal, tidak loyal. Betul. Infak, tidak infak, agar adil ke santrinya. Gitu. Sudah mulai sepaneng ini saya nih. Berapa santri yang aktif? Kalau misalnya dalam 2 tahun pembelajaran, dalam 1 tahun ajaran tuh berapa kapasitas santri? Kita itu 100 santri. 100 santri. Ikhwan akhwat. Jadi akhwat berapa, ikhwan berapa itu? 50-50. Setengah. Oh, 50-50. Ini asrama ikhwan, belakang asrama akhwat ya. Betul. Oke. Dalam usia, brother, terima start dari usia berapa? Start 12. Nah, ini supaya teman-teman juga ya, supaya sekalian kita infokan Al-Fat. Start 12 tahun. Maksimal 27. Jadi lulus kuliah bisa ya? Bisa. Sebenarnya kita pengen sampai up lebih daripada itu. Tapi kan pengajar kita itu usianya masih muda. Betul. Jadi ngaturnya susah. Betul. Jadi lulus dari kuliah 23 tahun silakan datang. Welcome. Dengan senang hati. Mas, kualitasnya bagus, pengajarnya bagus. Kalau misalnya materi selain Quran, bahasa Arab, fikih, ibadah, bahasa Arab dapat. Bahasa Arab dapat, fikih dapat. Coba mata pelajarannya. Yang selain tahfiz ya pasti tahsin ya. Tahsin. Ya. Habis itu ada bahasa sanad jazari itu. Sanad jazari ya. Terus dapat bahasa Arab. Fikih kita juga dapat. Bela diri kita juga ada. Bela diri juga dapat. Ya memanah juga ada. Memanah ada. Ya, gitu. Kalau akidah berarti masuk di kajian itu ya? Masuk di kajian. Kita masuk di kajian. Masuk di kajian ya.
Kalau entrepreneurship kayak misalnya begini, multimedia begitu-begitu, itu pilihan santri ke jurusan atau Nanti di tahun ketiga. oh tahun ketiga kalau di Betul, extend baru betul. ditempatkan pertanian, Betul, administration betul. apa. Ya. Oh jadi ini pendidikan 2 tahun lulus, setahun pengabdian opsional. Opsional. Gitu. Nanti di tahun ketiga itu kita arahkan, misalnya pengen ke sini, kita arahkan. Kan Gitu. setiap tahun berarti lulus 50 santrian, kurang Ya, lebih 40-50 santrian. santrian. Itu berapa yang extend lagi untuk ngabdi setahun? Pengalaman Mas. Pengalaman beda-beda ya, beda-beda. Tahun ini hanya 4, tahun ini hanya 4, gitu kan. Sebenarnya banyak, cuma ya ada beberapa mungkin orang tua, jadi pindah ngajar dan sebagainya, mengajar di luar dan sebagainya. Tahun ini tinggal 4 orang. Iya. Oke. Apalagi ya? Tadi aku perasaan mau banyak nanyanya. Ini dia. 100 santri itu Mas Rohmat, guru pengajar berapa? Guru pengajar ada Musrif yang kemudian ngejagain Musrif, juga. pokoknya tim kita di Al-Fat ini semuanya ada 20. 20, berarti 120. 120 tim kita. Grand total general listrik, air, lalu kemudian makan juga free kan di sini? Free. Ya kan, Semuanya makan free, tempat tinggal, listrik, air. Nggak Sorry, ada. kitab Free. free. Ya kalau baju bawa sendirilah. Baju bawa sendiri. Seragam Free kita kasih. seragam, masya Allah, Kita seragam. kasih. Sabun. Kita kasih. Ya Allah. Sabun, alat mandi Kita dikasih kasih. support. Kita suruh. Allah. Jadi sebetulnya dia kesini udah tinggal datang aja. Datang So aja. semua biaya monthly bulanan berapa beban sama ujro sama gaji sama ihsan? Kita sekitar ratusan juta. Sekitar 150 sampai 200 juta. Anggaplah maksimum di 200 200 juta. juta. Berarti per santri itu expensesnya di 2 juta rupiah gitu Iya, ya. sekitar segituan lah. Itu udah paling tinggi lah seperti itu. Jadi ya terus ya sumbernya resource-nya ya funding, infak, retail, ya campaign gitu-gitu. Iya. Gitu. Masya Allah tabarakallah. Mas, ini kan sekualitas itu ya 5 mata pelajaran, lalu kemudian di sini juga disiplin. Saya juga ngelihat pondoknya bersih rapi gitu ya. Rebutan dong harus yang masuk. Sebenarnya banyak yang pengen daftar. Cuma memang standar kita tuh tinggi gitu ya. Nggak boleh nggak disampaikan, dikomunikasikan sama umat standar tingginya, karena saya mulai banyak yang saya lempar-lempar ke Al-Fat katanya nggak keterima. Iya, karena standar kita tinggi ya. Gimana coba disampaikan biar teman-teman di sini. Terutama sih adab Gitu. Adab. Karena tes di kita itu kan ada 3 hari harus nginep di sini. Oke, dari segi usia 12 sampai 27 tahun. Betul. Pokoknya lulusan SD udah bisa Iya, masuk. Betul. Oke, berarti dia nge-apply harus bawa orang tua. Iya. Berarti orang tua juga diinterview. Betul. Nah, apa target Anda? Kualifikasi Anda? Kualifikasi yang sebenarnya sih kalau hafalan kita sih targetnya cuma sedikit ya. Misalnya bawaan hafalan itu cuma 1 sampai 2 juz aja sebenarnya. Cuma memang faktor adab dan kemauan sebenarnya. Ini kata kuncinya itu kemauan sebenarnya. Faktor adab dan kemauan. Iya, kalau kemauan udah hadirnya dari santri itu besar kemungkinan terima. Nah, gimana cara taunya dia mau sekarang? Makanya ada 3 hari tes di sini. 3 hari tes di sini. Iya. Apa yang Anda tes? Boleh dibocorin nggak dikit supaya tahu santri itu mau nih, biar orang tua santri ini yang calon wali santri jadi ngerti untuk ngesiapin anaknya gitu loh. Sebenarnya alami aja sih. Jadi mereka ngikutin kegiatan santri, tapi di sela-sela itu ada wawancara, gitu. Terus ada tes kemampuan, gitu. Tapi yang kita lihat ya perilaku santri. Kemauan dia. Betul. Sebetulnya dia nggak mampu, tasin masih belepotan. Itu gimana? Faktor terakhir sebenarnya. Tapi kalau dia sorot mata, Iya, mau kelihatan ya. semangatnya kan kelihatan ya. Kelihatan Betul. ya, sama males-malesan Iya, gitu-gitu ya. gitu. Oh jadi Dek, kalau kamu disuruh mamamu, ibumu kesini, kamu males, kamu nggak mau, kamu tinggal males-males saja. Nanti nggak lolos berarti. Begitu. Karena sayang ya, karena Betul. kita ngopeni santri ini ada kos. Betul, karena ya tanggung jawab besar ya. Apalagi kan kalau dana dari Muhsinin kan berarti tanggung jawab kita gimana harus tersampaikan dengan baik. Kita nggak mau dong misalnya dapat santri misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita iniin gitu Ala ya, kadarnya. ala kadarnya gitu kan.
Musinin pun juga pasti mikir kan, santrinya seperti apa ya, kan gitu. Oh kalau ala kadarnya kayak gini, enggak saya nggak mau yang kayak gitu. Pasti kan milih-milih kalau disuruh milih kan. Kalau kita jadi wali santri lah katakanlah gitu kan, ngambil santri satu, pasti kan pilih yang terbaik ya, pasti kan gitu. Nah dari situ kan kita mikir, oh iya nggak bisa kita seadanya kan gitu. Mungkin ada tempat lain yang lebih cocok gitu. Di sini tuh kan budaya disiplin, budaya bersih seperti itu. Dan bisa ngikutin nggak dia? Bisa ngikutin nggak? Nah itu. Nanti 3 hari itu kelihatan. 3 hari itu kelihatan. Gitu. Kelihatan kan, misalnya masuk ke kamar, gantungin baju di mana ini? Gitu. Jadi sikap detail itu aja betul, kelihatan ya. Kelihatan. Bentuk sendal ngerapiinnya seperti apa? Kan kelihatan. Sebetulnya dia niat nggak sih? Betul. Tapi kalau misalnya Mas Rohmat lihat, ini kan kalau ITB ya, kita kan kalau saya pernah kuliah di ITB, Anda lulusan. Di ITB itu kan kita suka dapat logika gini, kursi 50, pendaftar 1000. Kalau di sini perbandingannya berapa sih rebutan kursinya? Sebenarnya pola pendaftaran di sini itu bertahap. Jadi kalau ngomong berapa kursi, kalau update terakhir saya nggak tahu, gitu ya. Jadi katakanlah kita buka pendaftaran nih, batch 1 gitu ya. Nanti batch 1 kita tutup, kita mulai nih seleksi. Nah, pokoknya sedapat yang nggak usah penuh. Nggak usah penuh. Kita memang nggak butuh penuh sebenarnya. Ya karena bukan sekolah berbayar ya. Kalau sekolah berbayar ada target. Iya. Ini harus penuh biar SPP, biar uang pangkal. Kita kan nggak nyari cuan, mohon maaf itu. Kalau nyari cuan sama sekali kan gitu. Jadi kalau ditanya gitu, dari misalnya ini yang nyoba seleksi 20 yang diterima berapa gitu. Misal katakanlah itu paling kita baru cuma terima 1/4 kadang-kadang. Sesombong itu ya. Ya bukan sombong, karena yang kita butuhkan sesuai kebutuhan. Seleksi ketat. Betul. Izah dan marwah itu ya. Betul. Terus buka lagi batch 2. Batch 2. Sampai penuh aja, nggak apa-apa. Rata-rata kalau di bulan Islam Hijriah, pembukaan bulan kapan aja sih supaya orang tua santri? Sebenarnya kita bukanya itu jauh-jauh hari sebenarnya. Tahun ajaran baru mulai bulan apa? Ajaran baru masuk nanti di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Jadi pas hajian ya, sebelum habis kurban tahun ajaran baru masuk. Pas Dzulhijjah tengah. Iya. Berarti sebetulnya mepet Muharram ya. Iya. Ya mirip-mirip udah mau tahun Islam baru lah. Oke, itu berarti tahun ajaran baru gitu. Nah, itu Anda bukanya dari kapan seleksi? Bukanya kita dari 3 bulanan lah. Ramadan. Dari Ramadan udah seleksi. Sudah seleksi. Tapi di Dzulhijjah nggak penuh pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus kalau terima lagi masuk di tengah atau masuk gimana? Di tengah. Kita masuk di tengah. Iya. Gitu. Jadi nggak mau berapapun santrinya kita jalan kok. Ini gitu. Ya, tapi ngejar kualitas itu. Ngejar kualitas. Iya. Itu berarti kalau misalnya Dzulhijjah buka, biasa buka lagi batch 2 kapan, Mas? Dzulhijjah buka berarti pertengahan, bagi 6 bulan ke depan. Kita buka lagi nanti. 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Tapi memang gapnya lama ya. Kita biasanya baru mulai seleksi itu dekat-dekat Ramadan. Gitu. Jadi kalau 6 bulan lagi ya sebetulnya kadang-kadang Muharram buka lagi gitu ya. Iya, betul. Kita buka lagi. Mas, kemarin jenengan ada nyampaikan ke aku turunnya kualitas dari anak-anak sekarang yang katanya game online nggak kuat mondok karena nggak boleh ada HP. Boleh nggak disampaikan ke orang tua ini yang nonton ini, teman-teman ini, ya kan? Ya gimana ya? Kalau nggak dari orang tuanya kan repot juga gitu. Betul. Justru sebenarnya yang kadang sedih itu orang tua itu nitipin ke kita itu kadang-kadang lepas tangan ya. Lepas tangan dalam artian itu ya kita kan bukan tempat reparasi. Iya. Bengkel itu. Kayak anak rusak gitu ya. Benerin gitu. Enggak seperti itu. Karena memang pendidikan ini sebenarnya kan peran pentingnya orang tua. Kalau orang tua tidak bisa mendampingin anaknya ya jangan salahkan kalau anaknya kemana-mana gitu. Makanya peran orang tua itu penting, saya bilang gitu. Itu faktor utama. Selalu saya bilang ke para orang tua yang nitipin ke sini, ini kita bukan tempat penitipan. Faktor utama dari bapak. Seperti itu. Mau tidak mau tanggung jawab, nanti dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Bukan kita yang tanya gitu. Gimana Hafiz Al-Awas? Kita nunjuk dong orang tua dong pastinya. Tanggung jawab orang tua. Seperti itu. Ya sangat sedih. Makanya pengawasan orang tua terutama di zaman sekarang itu kalau bisa benar-benar lebih. Jadi kebanyakan orang tua itu, mohon maaf ya, kalau orang tua sekarang itu kan lebih mikirin cuan ya. Iya. Daripada mikirin anak. Padahal nanti di akhirat yang ditanya anak wajibannya gitu.
gitu. Sedangkan harta itu kan nggak wajib sebenarnya. Wajib itu anak kan seperti itu. Ini hal yang memang terkadang banyak orang tua itu lupa gitu ya. Dan kalau kita ngomong kehidupan kita kan bentar ya. Sedangkan kita meninggal itu kan 3 amalan kan, salah satunya anak soleh. Ini aset sebenarnya. Kenapa aset ini nggak kita selamatkan bersama? Seperti itu. Anak soleh yang nanti menghadirkan cucu soleh, Betul. cicit betul, soleh. Betul. Gitu. Itu kan istilahnya amal yang memang semua keluarga itu bakal membangun di situ kan. Gitu. Dan tidak memerlukan dalam artian itu kalau sedekah jariah kan harus keluar kos ya. Ilmu harus kita punya ilmu. Ini setiap rumah tangga punya kok. Gitu. Jadi harus dibersamai lah pada intinya. Ya termasuk pemakaian gadget dan sebagainya. Kalau bisa, kalau memang belum bisa dengan bijak menggunakan gadget ya jangan dikasih. Begitu itu. Oh belum bisa ini, belum bisa bijak gitu ya. Seperti kata Ustadz Budi Asyari ya, belum makomnya pegang gadget. Betul, betul. Kalau misalnya usia SD, emang buat apa coba? Madorot sama maslahatnya gedean mana? Kalau gede mador ya jangan dikasih dong. Ya ibaratnya kan ngasih petasan atau ngasih pisau nih ke anak kecil kan gitu kan, kasihan kan merekanya. Tapi disapihnya anak-anak ini kesini terus nggak pegang gadget, yang kamu lihat sanggup aja, Mat? Alhamdulillah. Malah senang. Mereka tuh malah senang. Oh, malah senang. Malah senang. Dengan tidak adanya gadget itu malah mereka tuh gembira sebenarnya. Lepas. Dari kecanduan. Betul. Bisa freedom, bisa main, bisa pegang Quran, main bola. Betul. Gitu kan. Jadi kayak mungkin zaman kita dulu lah, karena zaman kita dulu nggak ada gadget ya. Zaman saya kecil kan nggak ada gadget kan. Bahagia. Berinteraksi, main. Gitu ya. Sosialisasi, ngobrol bareng dan sebagainya. Seperti itu. Kayaknya zaman itu harus balik lagi nih, gimana caranya kan gitu kan. Malah seneng kok. Kadang-kadang santri saya nanya, ini kan kalian kemarin lihat kesini bawa gadget gini-gini, setelah 4 bulan ditanya gimana gini, enak nggak pakai gadget Bi, bisa pegang Quran akhirnya setelah sekian lama. Ya gitu. Mereka tuh fitrahnya ada ya. Ada. Artinya kalau dihidupkan fitrahnya itu cepet banget mereka kembali gitu. Ya, mungkin kan kita dengan usia segini sama mereka kan kualitasnya jauh kan gitu, semangat dan ininya anak-anak mah luar biasa. Seperti itu. Tenaganya nggak ada habisnya. Di sini kan luar biasa, habis selesai ngafal, keluar istirahat, nggak ada yang tidur, main bola, kan gitu, energinya kan besar banget. Kalau nggak diarahkan, sayang banget seperti itu. Oke, Mas, real time kita ngobrol ini masih ada yang kosong nggak? Masih ya. Jadi masih bisa nerima angkatan baru lagi ya. Ikhwan dan akhwat. Kalau akhwat penuh ya? Katanya. Masih. Oh masih. Malah juga. Justru tahun ini kita yang kosong banyak akhwat. Oh gitu. Oh jadi dia naik turun ya? Bukan naik turun ya kan, kita awalnya itu akhwat itu ada di rumah tahfiz. Jadi bekas rumah Hana dulu dipakai. Itu kan kapasitas kecil ya, cuma 8 orang. Dipindah ke sini jomplang. Jadi sekarang itu sebenarnya tahapan mengimbangkan. Oh, antara musrifahnya. Bukan, antara angkatan, kan 2 angkatan nih, angkatan 1 dan angkatan 2 anggap aja gitu. A dan B diimbang gitu. Kalau di akhwat lagi nggak imbang. Kalau di Ikhwan alhamdulillah karena sejak awal di sini ya imbang. Ini itu. Mungkin juga karena Zulhijjah kan bergeser terus. Betul. Jadi ada momen-momen yang nggak pas sama lulusan. Betul. Itu juga ngaruh ya. Ngaruh banget. Kenapa Anda nggak ubah jadi Masehi aja? Oh udah pegangan. Ini bagian daripada dakwah. Selalu begitu. Rahmat Jagung Nugroho. Bagian daripada dakwah. Ngeri. Orang kesini juga sama banyak. Kenapa nggak Juli? Kenapa nggak Agustus tahun ajaran baru? Gitu, kita harus dakwahin. Kita punya kalender yang memang harus kita fungsi. Kalender kami Zulhijjah. Betul. Mau nanti masuknya telat nggak apa-apa. Tapi kita tetap mengkampanyekan bahwa kita pakai kalender Hijriah. Ini yang menarik. Kan beberapa pondok itu kan ingin show off selesai 30 juz. Selesai 30 juz, lempang, wisuda dan seterusnya. Walaupun you juga ada wisudanya ya. Tapi kenapa kok targetnya 10 juz saja 2 tahun? Sebenarnya gini. Kita dalemin nih supaya orang tua paham. Sekarang kalau kita hafal 30 juz, hanya menghafal terus ya, kalau bahasa santri mas store buang lah gitu ya. Store lepas. Jadi ngafalin depan, ekornya hilang kan gitu. Terus kalau dia keluar gitu, terus bawa apa? Predikatnya cuma pernah ngafal kan? Pernah nyetor. Nah, pernah nyetor kan? Gila. Gitu, pernah nyetor kan? Sedangkan nanti di mata Allah Subhanahu wa taala kan dipertanggungjawabkan. Katanya kamu ngafal. Mana hafalan? Bahkan mungkin juz 30 pun
udah lupa. Lepas. Kan gitu kan. Ya itu salah satu kenapa kita mikirnya oh enggak lah, kita mending sedikit tapi kepegang. Bagus lagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu juz 10 tuh ujung ya, 21 sampai Bebas 30. sebenarnya, kita tidak ada patokan. Oh, jadi bebas kamu 10 Ya, juz yang mana? betul, mau 10 juz di akhir boleh, 10 juz di awal boleh. Jadi menghafal 1 juz, tasmi simaan 1 juz. 2 juz, simaan 2 juz. Nanti 5 juz, 5 juz duduk. 6 juz, 6 juz duduk. Tantangannya gitu. Jadi selalu kita putar. Jadi kalau di sini lulus 10 juz tuh 10 juz bil ghaib 1 sampai 10. Ya. Sekali duduk. Sekali duduk. Baru itu wisuda. Itu wisuda. Berarti ada nggak kena wisuda dong kalau nggak mencapai? Tetap kita wisuda sebenarnya. Sedapatnya dia. Sedapatnya dia. Cuma nanti kita nggak ngeluarin beda ya. Jadi yang keluar itu ada namanya ijazahnya berbeda. Ijazahnya partisipan ya. Iya. Jadi kalau maraton, ada yang maraton sampai ending. Betul. Ya kalau yang medali. Kalau yang medali itu dapat syahadah yang benar-benar ini. Tapi kalau yang enggak, ya ibaratnya itu sudah pernah mengikuti pendidikan. Tapi pengalaman Mas Rahmat 2 tahun ada yang beres-beres 30 juz gitu dan mutkin. Ada ya? Ada. Ya Allah. Ada, gitu. Ya Allah. Ya semua kan kembali ke santri ya. Dalam artian tuh setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu ciptakan dengan IQ kan berbeda-beda. Kita nggak bisa maksain. Daya tangkap, betul, daya nalar, daya gitu. tangkap, daya ini dan sebagainya. Tapi kalau yang penting kita lihat apa daya juang. Daya juang. Kalau daya juang, kedisiplinan udah mentok nih segitu. Ya alhamdulillah. Mungkin Allah kasihnya segitu gitu. Kan sahabat Rasul pun kan juga gitu ya, ada yang hafal Quran, ada yang dan sebagainya seperti itu. Mas, kalau dalam visi Mas itu 2 tahun, kalau misalnya dia kemudian khidmat setahun dia lanjut lagi. Setelah itu after those things, maksudnya semua program 3 tahun dia beres, Mas punya ada visi jangka panjang nggak ke santri yang memang kemudian mau ngabdi di Al-Fat? Jalur karir lah bahasanya. Ya, ada di kita ada membuka jalur karir itu. Mangga nanti kalau sudah program 3 tahun, mau di kita boleh, mau di teman-teman kita juga boleh. Selalu Rahmat tuh nggak mau mewajibkan gitu ya. Nggak ada. Kita nggak mau. Jadi mengunci santri. Kamu milik Al-Fat. Nggak mau. Gitu kan kebanyakan pondok kan gitu ya. Kamu perintah kiai suruh kemana? Enggak ya. Itu kau milik dirimu sendiri. Betul. Kalau kau mau join ya harus dari hatimu sendiri gitu. Betul. Gitu. Karena kalau keterpaksaan kan berat ya. Masya Allah. Masya Allah Mas. Dari ngobrol-ngobrol begini, ini kan seorang Rahmat teknik sipil, lalu kemudian betul-betul mulai dari nol gitu ya, lalu kemudian himpun wakaf, lalu bangun. Apa saran seorang Rahmat untuk sahabat-sahabat muda juga yang mungkin mau mulai hal yang sama gitu? Di sini apa saran Mas kepada teman-teman yang aneh pengen deh masuk bikin pondok juga gitu? Bismillah sih, sebenarnya bismillah. Semua bisa kok. Semuanya bisa. Semua bisa. Yang penting keyakinan kuat. Itu kata kunci pertama. Keyakinan kuat. Biar apa? Pertolongan Allah dekat. Keyakinan kuat agar pertolongan Allah dekat. Itu kata kunci ya. Karena nggak ada yang jago di sini. Jangan Al-Fat nih ada Rahmat, bukan saya. Yang jago Allah kok. Yang jago Allah. Jadi maksudnya gua jago digital marketing ya belum tentu juga. Belum tentu. Saya digital fundraising kuat belum tentu juga. Gitu. Supaya Allah ridho aja. Allah ridho. Gimana cara supaya Allah itu ridho? Kan doa saya ke Allah tuh simple sebenarnya. Ya Allah, kalau memang semuanya ini kehendakmu, mudahkanlah. Kalau enggak ya udah. Gitu. Kayak antum bilang ini harus 1000 santri dan sebagainya. Loh gimana Allah aja, saya bilang gitu. Kalau Allah kasihnya 100.000 ya alhamdulillah. Kalau Allah kasihnya segini ya berarti memang Allah mampunya kita baru segitu. Gitu. Tentunya kalau ngomong harus ekspansi memang gini-gini. Iya tapi kita harus ngelihat kapasitas diri. Toh juga sekarang juga masih ada space gitu ya untuk santri ya. Betul. Kalau permintaan suruh buka pondok di luar mah banyak, buka cabang kita nggak mau, bukan nggak mau ya.
Aku tahu lah, Rohmat banget lah, kualitas apa gitu Mat ya. Betul. Takut ngecewain gitu-gitu ya. Betul. Tahu banget lah ya Allah. Kita coba jalan-jalan lihat-lihat ini ya, teman-teman sekalian ya. Ini waktu kontrakan ya. Iya, di Permata Biru. Nah, ini program kita ya. Oh, program waktu itu entrepreneurship. Iya. Masya Allah. Ini bebersih masjid. Mas Reza ya. Masih kijangnya bersih masjid ya. Iya. Ini di dalam ya? Ini bukan, ini kita punya binaan. Kan dulu namanya kita ya entrepreneur sedekah produktif. Betul. Ya. Ya, kita berbagi Quran ini. Ini wakaf sejuta Quran. Ini mulai pembangunan ya? Ya, ini pembangunan masjid. Pembangunan masjid ya. Kita ngebor pertama kali ini, ngebor air untuk ini masjid. Di sebelah sini ya? Iya, sebelah sini ya. Kita pojokan depan sana. Betul. Pojokan depan ya Allah. Betul. Ini apa pakai? Ini makanya 3 bulan atau berapa bulan Anda bangun ini ya? Ini sampai finishing cuma 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan. Nah, teman-teman yang mau bikin masjid cepat nih, efisien, ini apa Habim ya? Apa? WF ya? Iya, kok Habim sih. Iya, ini low cost loh. Ini banyak orang kiranya mahal. Padahal enggak. Ini low cost. Kalau kata saya mah low cost ini. Gitu. Efisien dan cepat. Efisien, cepat, kokoh juga. Bisa dipertanggungjawabkan lah. Betul. Mau kena gempa mah insya Allah. Iya. Kokoh. Ini ya santri ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Nah, ini area di Akhwat. Ini area Sekarang Akhwat. area Akhwat. Ya, ini dulu masih masa pembangunan, ini masih ada ikhwannya. Itu area Akhwat di atas. Masya Allah. Itu. Ini yang menarik. Ini pendidikan apa nih Mas? Pagi. Ini durus. Ini ya kajian. Durus ya. Darus kajian. Ini asrama pertama. Asrama pertama. Ini masjid ya sekarang ya. Masjid berhadap-hadapan. Oke. Ini area yang tadi udah jadi sedekah produktif. Ini di sebelah mana nih? Bukan, ini mah ya kerja konstruksi. Dan ini loh yang menarik banget. Ini asrama Akhwat ya? Betul, asrama Akhwat. Kasur tingkat 2 pakai besi. Ini kualitasnya. Kamar mandi dalam ya kalau Akhwat? Kamar mandi dalam. Ya Allah, ini udah mirip kayak pondok bayar 20-25 juta ini. Ya Allah Karim. Ini Akhwat, Masjid Akhwat. Ini Masjid Akhwat ya kemarin ya? Sama, Masjid Akhwat sama. Juga pakai WF ya? Pakai besi, ya. Nah, ini kemudian program-program ya. Iya, program-program. Ada sedekah kebersihan Masjid Al-Fat ya, sedekah buka puasa, banyak lagi. Anyway, teman-teman sekalian, nanti ada keterangan link di sini, teman-teman bisa klik saja untuk berbagai program dari Al-Fat untuk misalnya mendukung, karena ini program benar-benar gratis teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman bisa dukung yang misalnya ingin berjuang membersamai Quran. Kalau anaknya sudah dikuliahkan atau disekolahkan di tempat berbayar, nah ini untuk memperlancar, mengundang keberkahan pendidikan untuk anak-anak kita, bisa support pendidikan anak-anak ini di sini. Sorry, yang belum tadi terbahas, apakah harus duafa? Enggak. Kita buka umum. Tapi kalau Anda lihat persentase duafa mustahik berapa persen di angkatan? Di angkatan mungkin hampir 50-50 lah. Jadi hampir lah. Tapi masih banyak duafanya. 50-50. Jadi 50% itu ya sebetulnya mereka mampu tapi betul-betul meniatkan untuk belajar di sini gitu. Belajar di sini gitu kan. Ya Allah. Karena pendidikan ini bukan hanya untuk kalangan ini aja gitu, duafa dan sebagainya, tapi kita pendidikan itu untuk semuanya. Pendidikan untuk semuanya. Dan itu boleh ya di mekanisme wakaf ya. Boleh. Terakhir Mas Rohmat, ke orang tua yang mau masukin ke sini apa pesan-pesannya? Misalnya, wah bagus nih Al-Fat, pondoknya rapi, visinya, Qurannya, ada teknologinya, entrepreneurship-nya gitu kan. Apa pesan untuk orang tua yang ingin menyantrikan anaknya di pondok Al-Fat? Ya. Ini penting ini. Yang paling utama kalau mau nitipin di sini, doakan terus nanti putra putrinya, ya, terutama itu ya. Yang berikutnya kuatkan keimanannya dari sekarang, gitu. Karena untuk merubah peradaban dari dulu lahirnya dari pondok ya, peradaban pasti lahirnya dari pondok. Kuatkan mentalnya. Karena kan di pondok ini kan ujian sebenarnya, gitu. Termasuk makanan pun di sini pendidikan, gitu kan. Kenapa? Banyak yang bertanya. Mohon maaf, kadang-kadang orang tua itu kan nanti makannya di pondok itu apa ya? Iya. Kita itu dari bagus sampai nggak bagus ada. Iya. Pernah lah disajikan.
sengaja disajikan. Sampai cuma makan sama garam pernah nggak? Pernah, jangan salah. Itu bagian pendidikan. Bagian daripada pendidikan. Karena kehidupan kan nggak selalu nyaman, enak gitu. Ya kadang cuma nasi sayur aja sama kangkung. Lah gimana respon hidupmu kan? Iya. Gimana respon? Seperti itu. Kadang-kadang nasi kebuli hadir. Nasi kuning juga ada. Nasi kuning di waktu mama ya hadir gitu kan. Masya Allah. Jadi semua bagian daripada pendidikan. Seperti itu. Iya. Dari hadirnya masjid pun sebagai pendidikan bagi mereka untuk ajang bisa nanti terjun ke masyarakat. Kita kan punya madrasah, punya kegiatan di mana di luar santri ya untuk mendidik mereka kan gitu kan. Kita punya sanlan, ada anak-anak kecil dan kepemimpinan. Ya. Jadi sebetulnya orang tua tuh harus di-align pikirannya. It's not just about ngafal Quran doang. Betul. Jadi kalau bahasa simpelnya itu datang ke Al-Fat ngapain? Belajar kehidupan. Basisnya Quran. Gitu, belajar kehidupan. Gitu. Belajar tepat waktu, belajar komitmen, belajar gitu. bersih, rapi, gitu, disiplin, adab. Yang paling utama adab. Ketaatan pada Allah, takwa, 5 waktu. Betul. Ya harusnya kalau 2 tahun tuh beres ya. Ya, harapan kita. Logika kita kan kebiasaan dibangun 700 harian loh. Ya. 2 tahun, Masya Allah. Walaupun nanti habis dari pondok tiba-tiba masuk angin ya, tapi kalau dasarnya sudah ada pasti balik lagi kok. Gitu. Dia ngerti tempat kembali. Itu. Dia ngerti sholat, ngerti wudhu, gitu-gitu. Betul. Balik lagi ke Allah. Ya Allah. Sedikit ada fasilitas nggak kajian untuk orang tua? Kan kemarin katanya ngisi kajian untuk orang tua. Ya kita ada Zoom meeting. Zoom meeting saja, bukan diundang ke sini. Karena kan orang tuanya jauh-jauh. Di mana-mana. Santri kita tuh jauh-jauh. Boleh Mas, santri jauh-jauh ini kalau di Bandung Panjelakan dari mana aja santri Anda nih? Jauh Aceh ada, Maluku ada, NTT ada, Kalimantan ada. Gitu. Tapi Istiqomah Al-Fat nggak mau buka. Belum ya. Nggak mau buka cabang. Belum, bukan nggak mau. Iya, belum. Oke deh, gini deh. Kalau tanda petik ini nih kan bukan maksudnya meminta-minta, nggak ya, kita mengkomunikasikan ya. Apa sebetulnya program jangka pendek Al-Fat terdekat? Misalnya ini didengar oleh musinin, orang yang kemudian punya harta berlebih tertarik sama platform ini. Sebelah mana? Kalau misalnya seorang Romad ditanya dalam jangka pendek ini, apa target jangka pendek yang kayaknya ini tuh iya ada need support tapi fokusnya ke situ, apa jangka pendek? Jangka pendek kita lagi gencar-gencarnya kita wakaf produktif. Betul. Mau untuk bahan bakar kita. Jadi gimana tuh cerita wakaf produktif? Wakaf produktif berbagai macam ya. Ada yang sekarang ada beberapa perusahaan pun dia mudah meniatkan. Jadi dia punya perusahaan, saya wakaf dong, boleh nggak? Tapi saya niatnya wakaf. Gitu. Kan jadi wakaf hasil profitnya. Betul, ada hasil profitnya sekian persen ya buat di sini gitu. Ya itu sangat terbuka banget lah. Selain itu memang kita juga punya beberapa unit yang kita siapkan untuk bahan bakar kita. Seperti itu. Jadi ada unit usaha dari Al-Fat juga yang betul. Kalau misalnya mau berwakaf ke situ. Kalau pembangunan, Mas? Pembangunan kita lagi bangun tempat tinggal bagi tamu. Nah, ini menarik ini. Gitu. Jadi nanti insya Allah kalau beres nanti mungkin dari sahabat semuanya pengen dukung, Masya Allah gitu ya. Kita membangun lagi 8 kamar. 8 kamar. Di atas dapur itu ya? Di atas dapur itu. Kita lagi bangun 8 kamar. Nanti barang siapa mau ke Al-Fat mau ke Bandung silahkan. Itu gratis. Tinggal di roster aja ya, booking aja. Nanti check-in kapan, check out kapan. Biaya kapan? Nggak ada, sebesar rasa syukur. Selalu begitu antum ya, sebesar rasa syukur ya. Gitu. Jadi nanti ada 8 kamar kalau beres. Maka kalau paling deket pembangunan kita itu di dapur tuh nanti mau 2 lantai atau 3 lantai sih? Sebenarnya planning kita itu 3 lantai. Cuma kemarin dapat insight baru, kemungkinan 2 lantai 1 kan dapur, lantai 2 itu buat asrama penginapan itu, lantai 3 itu nanti untuk kebutuhan dapur. Kita mau bikin bukan hidroponik ya, untuk nanam. Untuk nanam lah intinya di atas. Karena lahan kita terbatas ya.
Karena bukan di pegunungan, kita di kota soalnya. Semi hidroponik lah ya. Betul. Gitu ada rumah kaca glass house lah rumah kaca gitu. Iya. Sebagai contoh. Betul, karena mau tidak mau kalau kita tergantung terus sama dengan orang infak, lain, betul, nggak akan ini. Makanya kita lagi gencar-gencaran nih. Kemandirian itu, isu kemandirian yang lagi mau nyoba kalau ya punya sawah sendiri kan gitu. Iya. Ya, mau tidak mau gitu kan. Karena ngelihat sekarang beras sudah mahal. Apalagi kemarin isu katanya minyak mahal. Wah, udah tambah lagi kan, berarti kos operasional kita tambah besar. Seperti itu. Berarti memungkinkan misalnya Masjid Al-Fat dan pendidikan di sini, tapi kemudian orang-orang mewakafkan rukukku ada di sini pakai, rukukku ada di sini pakai, nggak usah untuk pondok tapi untuk bisa apa memungkinkan. Memungkinkan. Asal tidak kesantrian pendidikannya, amal pendidikannya di sini. Kalau amal usaha membuka diri. Dimanapun. Terima kasih Mas Rohmat. Masya Allah, tabarakallah. Kawan-kawan, sudah kutunaikan nih rasa penasaranmu. Kita udah ngobrol-ngobrol dengan Mas Rohmat nih. Mudah-mudahan tergambar apa yang dilakukan Al-Fat, mulai dari materinya, pondoknya, visinya, ya. Kenapa informal gitu-gitu Mas ya? Kenapa 2 tahun? Kenapa Quran? Lalu kemudian kenapa hanya 10 juz? Ya, kalau orang tua bertanya, aku nitipin 2 tahun kok cuma 10 juz. Ini nggak cuma, karena di sini latihan belajar kehidupan. Semuanya gratis, tanpa uang pangkal, tanpa SPP, tanpa bulanan, tanpa perlu Anda juga akad ke pondok. Bapak Ibu juga nggak enakan, karena kita juga sama-sama nggak tahu berapa infak Bapak Ibu ke pondok karena langsung transfer. Mantap ya, ini pendidikan untuk semua. Ayo daftarkan, dan adik-adik yang nonton program ini ya mudah-mudahan berkenan dan semangat untuk masuk Al-Fat. Di sini ada pesantren kilat, ada banyak program-program publik, ada ngajar tahsin. Teman-teman, adik-adik di sini bukan cuma belajar Quran tapi juga belajar kehidupan, belajar memimpin, belajar berorganisasi, belajar bermasyarakat, karena pondoknya di tengah kota dekat Al-Jabar, 10 menit sama Tegal Luar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Masya Allah, maaf ya. Dipaksa. Bahkan mumpung naik ini.